Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita duduk-duduk dan kita minum teh, mari kita mengisi waktu kita 5 menit, 7 menit atau mungkin 10 menit ke depan berbincang-bincang tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa atau shaum. Karena kita sebentar lagi insya Allah akan melaksanakan ibadah shaum Ramadan, dan bulan Ramadan, syahrul Ramadan, tak lama lagi insya Allah akan hadir di depan kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang shaum Ramadan ini. Yang pertama, bahwa shaum Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Dan shaum Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan begitu juga Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya, bahkan telah menjadi ijma, kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itu, wajib bagi setiap orang yang mengaku muslim, wajib bagi setiap muslim yang dia itu berakal, kemudian dia baligh, dia mampu untuk melakukan puasa, dan dia bukan musafir, dia wajib untuk melaksanakan ibadah shaum ini. Tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi seorang muslim pun untuk meninggalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Begitu juga dengan para musafir, maka ini dikecualikan. Orang yang sakit, yang tidak mampu untuk melakukan puasa, maka dia dianggap tidak mampu untuk melakukan puasa. Berarti dia dibolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Begitu juga musafir. Orang yang bepergian jauh, dia termasuk orang yang diberi uzur untuk tidak berpuasa. Akan tetapi, keduanya harus mengganti puasa yang ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Kemudian bagaimana juga dengan para wanita yang hamil dan menyusui? Ini juga dikecualikan karena mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau memang mereka merasa bahwa keadaannya itu mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayi yang dikandung atau disusuinya. Maka dalam hal itu, para wanita yang hamil maupun wanita yang menyusui boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia harus menggantinya di hari-hari lain di selain bulan Ramadan. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita bincangkan adalah tentang orang yang akan melaksanakan ibadah shaum atau puasa. Maka yang harus dilakukannya adalah dia harus meniatkan puasanya kapan? Pada malam hari. Ini kita berbicara tentang puasa atau shaum Ramadan, shaum wajib. Dia harus memasang niatnya di dalam hati di malam hari. Berarti sebelum subuh, sebelum fajar datang. Wajib, ini tidak boleh orang itu lengah, orang tidak memasang niatnya sehingga dia lupa sampai fajar atau subuh datang dia belum berniat, maka tidak boleh. Dia harus memasang niatnya di malam hari. Walaupun tinggal beberapa menit atau tinggal beberapa detik sebelum datangnya fajar, maka dia harus memasang niatnya ketika itu. Kemudian, kapan dimulainya puasa? Dimulainya puasa adalah sejak terbitnya fajar atau subuh. Jadi dimulainya atau dihitung seseorang itu telah melaksanakan puasa yaitu sejak terbitnya fajar, yaitu sejak subuh datang. Dan kapan dimulainya atau ditandainya subuh atau fajar datang? Biasanya ditandai dengan azan subuh. Oleh karena itu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka batas orang memulai puasa, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya, maka waktunya adalah ini, yaitu sejak terbit fajar atau sejak subuh datang.
Sehingga bagi para muadzin hendaknya dia menyerukan azan itu tepat waktu, yaitu ketika fajar telah datang. Jangan dia azan sementara belum datang waktu subuh atau waktu fajar. Ya, 3 menit atau 5 menit sebelum datang fajar dia azan. Ya, kasihan nanti ya orang-orang yang belum sahur, yang masih sahur. Dia sedang sahur Pak, kemudian muadzin azan padahal dia belum azan, padahal dia belum masuk waktu subuh. Oleh karena itu, hendaknya para muadzin hendaklah dia azan tepat waktu, yaitu ketika fajar telah datang. Dan bagi orang yang berpuasa, maka patokannya adalah ketika fajar telah datang atau subuh datang. Itulah waktu dimulainya menahan diri atau berpuasa atau saum. Kemudian jamaah yang dirahmati, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan keyakinan ya, sebagian kaum muslimin yang mengharuskan untuk membatasi menahan diri atau memulai puasa itu 10 menit sebelum azan. Ya, 10 menit sebelum azan dia harus stop, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ini sudah mulai berpuasa. Kalau dia nanti makan minum, maka dia batal. Dia harus menghentikan makan minumnya itu 10 menit sebelum subuh misalnya. Bagaimana dengan hal ini? Maka ini tidak selayaknya. Keyakinan seperti ini tidak seharusnya. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa dimulainya puasa itu adalah semenjak datang fajar. Semenjak datang subuh. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang belum sempat untuk bersahur, meskipun ada waktu tinggal 10 menit, 5 menit sebelum subuh, maka dia boleh bersahur, dia boleh makan dan minum. Kan tetapi kalau dia mau melakukan kehati-hatian misalnya dia menghentikan sahurnya karena memang dia udah bersahur sebelumnya, dia menghentikan sahurnya untuk kehati-hatian dia, maka ini tidak mengapa bagi dia. Cuman keyakinan meyakini bahwa 10 menit sebelum subuh itu adalah waktu yang wajib untuk orang itu menahan makan dan minumnya untuk memulai puasa, maka ini keyakinan yang salah dan tidak sesuai. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbincangkan masalah beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita bincangkan ini kita akan membekali diri kita dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, dan mudah-mudahan kita lebih siap untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.